Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sumanto di channel Yaki. Pagi ini saya tadi meluangkan waktu sejenak merenungkan apa sih yang bisa saya berikan kepada pemirsa sekalian di channel Yaki ini. Oh ya sobat, untuk di channel Yaki mungkin rekan-rekan yang mungkin baru sekali nonton di channel Yaki ini, yaitu channel Yaki mampu membahas tentang masalah pengalaman, konsep, strategi, khasiat, manfaat, trik, kemudian hal-hal yang penting termasuk religi. Oh iya, yang mungkin baru nonton, mungkin rekan-rekan bisa selalu pantangin terus di channel Yaki. Banyak hal yang sudah saya upload, barangkali berguna bagi saudara, keluarga, anak maupun di sekeliling saudara. Sebelum lanjut, saya memohon dan meminta kepada pemirsa semua untuk melaksanakan tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng dan share kepada keluarga sekalian gitu. Saya hitung dari hitungan 1 sampai dengan 3. Saya harapkan Anda sudah menekan tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Anda sudah menekan tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng, berarti Anda sudah berpartisipasi untuk sama-sama kita berbagi untuk kebaikan bersama. Lanjut pada pagi ini, saya memang sebelum berangkat ke kantor, saya biasanya kadang berangkat kantor tuh agak pagi, tapi karena sudah cukup lama sehingga saya sudah bisa memperhitungkan waktunya, sehingga saya datang bisa lebih agak siangan dikit, tapi bukan berarti terlambat. Biasanya saya kurang lebih seperempat jam, setengah jam itu saya sudah ada di kantor. Sebelumnya saya lebih awal lagi. Itu saya lakukan karena saya pada saat pagi itu saya manfaatkan untuk mengambil waktu sejenak, berpikir sejenak, apa yang bisa saya bagikan kepada pemirsa sekalian. Perlengkapan untuk tas, kemudian masker, sarung tangan, kemudian perlengkapan untuk ke kantor sudah saya siapkan. Nah, ini saya perlukan waktu beberapa saat untuk berbagi kepada rekan semua. Oh ya sobat, sekarang ini kita masih di masa new normal. Ini nggak tahu kapan akan berakhir gitu. Saya mau tanya kepada sobat nih, apa yang sudah Anda bisa petik manfaat pada saat pandemi, pada saat new normal sampai dengan sekarang ini gitu. Coba Anda renungkan lagi apa hal yang sudah positif Anda lakukan dan apa yang belum, dan ke depan apa yang bisa Anda lakukan dan Anda bisa share kepada rekan semua sehingga ini punya manfaat. Pagi ini saya sudah mencatat beberapa hal yang ya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang dialami kita semua, bangsa Indonesia dan dunia, terkait dengan masalah corona gitu. Kalau saya pribadi ini banyak hal yang bisa kita petik dari kejadian ini. Adapun yang pertama adalah kita sebagai umat manusia betul-betul harus sadar gitu bahwa yang kita kadang melihat kehebatan negara-negara besar dengan armada tempurnya, dengan kekuatan orang yang mungkin jago bela diri, punya kekuasaan dan segala macamnya, ternyata tidak berdaya menghadapi virus gitu. Ini
wajib kita renungi bahwa kita ini manusia yang lemah dan kecil gitu, sehingga kita harus berupaya sadar diri. Kemudian yang kedua yaitu kita dengan melihat kejadian terkait corona ini, kita melihat lagi kejadian pada zaman terdahulu, saat zaman kekhalifahan maupun zaman Islam terdahulu, bagaimana menghadapi wabah gitu, dan apa yang dianjurkan gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada saat awal-awal diberlakukannya PSBB itu, saya merasakan betapa sulitnya itu kita bisa sholat di masjid secara berjamaah gitu. Itu sangat sulit gitu, karena memang tidak ada tempat untuk itu gitu. Diharapkan untuk tempat di tempatnya masing-masing dan menjaga kesehatan diri maupun menjaga orang lain, sehingga terasa yang dulunya kita sholat di masjid secara berjamaah, terutama mungkin saat-saat misalkan kalau di kantor tuh siang hari orang banyak, kemudian saling berupaya mencari posisi yang depan, rapat ria. Ini sangat rindu kondisi semacam itu, dan itu tidak bisa kita dapatkan pada saat kondisi pandemi, pada saat melakukan PSBB. Kalau sekarang sudah dilakukan kegiatan new normal, itu bisa dilakukan, tetapi kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yaitu betapa kita tiap-tiap individu itu harus menyadari bahwa kita harus menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain. Dalam istilah kerennya, saya jaga kamu, kamu jaga saya gitu. Nah, ini harus betul-betul disadari, merupakan ikhtiar untuk diri kita sendiri, masyarakat, maupun mendukung program pemerintah dan program kesehatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu beberapa tahun belakangan orang kadang meremehkan tentang masalah Islam gitu, karena pandangan miring dari orang-orang itu gitu. Sehingga pada saat kondisi ini orang menjadi mengenal Islam, mengajarkan masalah kebersihan, bagaimana orang wudhu, bagaimana orang harus menempatkan kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Yang selanjutnya yaitu kalau dulu yang selalu dilulukan beberapa bulan maupun tahun belakangan itu presiden, DPR, selebritis, kemudian tokoh-tokoh dunia gitu. Tapi pada saat kondisi pandemi maupun kondisi new normal, kita patut acungkan jempol kepada para dokter, para perawat, para sukarelawan, dan kita semua yang sudah ambil bagian terhadap hal ini gitu. Dan mari kita mendoakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan ke depan. Kemudian yang selanjutnya,
saya sangat bersyukur itu beberapa bulan kemarin itu kita akan melaksanakan puasa gitu, puasa Ramadan gitu. Hal-hal yang saya patut syukuri bahwa kalau saya kan tidak seperti rekan-rekan saudara sekalian yang mungkin dari pondok pesantren atau mungkin dari lingkungan yang memang awalnya memang kondusif gitu. Kalau kami ini ya serba keterbatasan gitu. Yang patut saya syukuri adalah yang biasanya saya membaca Al-Quran itu cukup lama untuk 30 juz itu, alhamdulillah pada saat puasa Ramadan itu, dan memang kami niatkan itu, alhamdulillah kami hampir khatam 2 kali gitu. Jadi itu sangat-sangat membahagiakan bagi kami yang memang belum pernah mampu aku lakukan sebelumnya gitu. Itu manfaat yang atau hikmah yang bisa saya ambil gitu. Kemudian selanjutnya hikmah yang bisa saya ambil adalah bisa melaksanakan sholat tarawih bersama istri dan anak selama bulan Ramadan. Itu tidak pernah itu terjadi sebelumnya. Sholat tarawih itu di rumah terus-terusan begitu. Paling kalau dulu ya pas saat-saat berhalangan karena ada kegiatan atau tugas yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Kemudian hikmah yang mungkin bisa saya ambil, mungkin juga sobat semua lakukan. Saya yang bisa saya lakukan diantaranya yaitu memberikan arahan dan nasihat pada diri saya sendiri, kemudian pada istri dan anak saya setelah melaksanakan sholat tarawih, kemudian diakhiri dengan sholat witir. Itu merupakan hal-hal yang sangat menurut saya karunia dari Yang Maha Kuasa sehingga kita mempunyai momen itu. Dan semoga apa yang sudah kita lakukan kaitannya arahan dan nasihat bagi diri saya maupun keluarga saya itu menjadi hal yang bermanfaat, yang semoga Allah berikan ridho untuk bisa melakukan dan melakukan lebih baik gitu. Kemudian juga kami berupaya mengajak kepada diri saya sendiri maupun anak saya, kebetulan 2 orang laki-laki, itu untuk menjadi imam secara bergantian gitu. Yang biasanya kita itu menjadi makmum gitu. Ya mau gak mau kita harus belajar menjadi imam secara bertahap, menekuni menghafalkan Al-Quran untuk sama-sama belajar. Kemudian yang juga tidak pernah saya prediksi sebelumnya, apakah itu mimpi, apakah mungkin itu saya bisa lakukan atau tidak, itu diantaranya seperti yang telah disampaikan oleh para kiai, para ustadz, itu diantaranya kita mengikuti ajaran Nabi. Diantaranya misalkan pelihara jenggot. Ini karunia yang menurut saya tidak pernah saya bayangkan dan pikirkan saya bisa memelihara jenggot ini gitu. Kalau kumis ini hal biasa gitu. Orang mungkin kaget juga melihat saya punya jenggot. Ya ini karena diantaranya karunia dari Yang Maha Kuasa. Saya karena kalau di luar rumah kita itu juga harus pakai masker, jaga kamu dan kamu jaga saya, itu pakai masker. Ya kebetulan ya sekaligus kita berupaya menjalankan apa yang telah
contohkan oleh Nabi, yaitu pelihara apa? Pelihara jenggot ini. Moga-moga ke depan jenggot ini tidak dilarang oleh instansi atau mungkin elemen tertentu gitu, sepanjang itu baik gitu. Kemudian manfaat berikutnya yaitu kita dengan adanya kondisi yang seperti ini, kita melihat betapa pentingnya kita bekerja di tempat yang cukup baik dan mapan gitu. Kenapa demikian? Karena banyak negara yang sudah kolab, perekonomian turun, banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan. Saya mensyukuri kepada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sampai dengan hari ini masih bekerja. Dan saya juga berterima kasih kepada para pihak maupun manajemen maupun siapa saja, sehingga bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia dan diantara saya untuk tetap selalu eksis bekerja. Kemudian manfaat yang bisa saya ambil hikmahnya diantaranya yaitu kita diajarkan untuk sama-sama menjalankan protokol kesehatan dan menjaga kebugaran dan kesehatan gitu. Jadi mari kita dimulai dari diri sendiri maupun lingkungan kita, mari kita sama-sama, saya menjaga Anda menjaga diri saya. Kita berupaya menjalankan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, anjuran yang dilaksanakan oleh instansi maupun lembaga maupun di tempat bekerja. Kemudian kita harus tetap fit, harus senang menjaga kesehatan dan kebugaran sesuai dengan porsi yang bisa kita lakukan. Kemudian manfaat yang bisa saya peroleh itu diantaranya betapa pentingnya itu telekomunikasi atau internet. Selama ini saya nggak pernah itu namanya berlangganan internet berbayar di rumah, itu tidak pernah gitu. Jadi karena memang banyaknya kebutuhan dan keperluan gitu. Dan karena kondisi pandemi, kemudian anak saya yang satu mau selesai kuliah, yang kecil juga mau ujian SMA kelas 3 waktu itu, dan memang sangat dibutuhkan untuk konsultasi kaitannya skripsi, kemudian pembelajaran masa sekolah, dan memang juga kita kepentingan bersama ya, kita berlangganan dengan internet yang provider yang sudah ada, yang ada di tempat saya, sehingga ini menjadikan kita bagaimana memanfaatkan internet secara baik dan cerdas. Kemudian kita diajarkan yang betul-betul kita harus sadari, walaupun kadang-kadang kan kita lupa dan hilap, dan kita harus sama-sama saling mengingatkan, yaitu kita pentingnya jaga jarak gitu. Jadi yang biasanya mungkin sembarangan, kemudian berperilaku yang kita lupa, hilap atau salah, dengan terlalu berdekatan, selengean, dan mungkin kurang tertib, ya mari kita ikuti bagaimana jaga jarak yang aman, yang baik gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana kita itu bisa mengambil
manfaat daripada ini semua, kita tetap harus eksis. Jangan karena ada corona atau zaman new normal ini kita terus diam berpaku diri. Tidak, kita harus tetap mengandalkan kecerdasan, kecerdikan, dan kekuatan kita untuk selalu semangat, untuk selalu berkarya, melakukan yang terbaik untuk diri, keluarga maupun masyarakat serta bangsa ini. Kemudian mari kita memanfaatkan waktu yang ada, yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa ini, dengan memanfaatkan waktu untuk berbuat kebajikan, membuat sesuatu lebih baik, dan kita selalu bertobat sehingga diampuni oleh Allah segala macam dosanya. Ini sobat yang bisa saya sampaikan kegiatan sebelum saya berangkat ke kantor. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita bersama. Anda telah melakukan hal-hal yang baik yang sudah sepatutnya dilakukan, baik yang diajarkan oleh agama, pemerintah, keluarga, dan kita semua. Mari kita berdoa bersama, semoga musibah ini segera berlalu. Anda dan saya serta semuanya ini bisa melaluinya dengan baik, sehat, dan diberikan Allah karunia, dan kita dimasukkan ke dalam hamba-hambanya yang beriman dan beruntung. Saya akhiri, terkait masalah ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan like dan bunyikan lonceng. Tidak bayar, adanya di tombol bawah itu. Mari kita sama-sama melakukan yang terbaik. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.